Maka dari itu jangan coba-coba, itu saja. Oke, jadi pesannya tegas, jangan coba-coba berkerumun itu Bang ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali dalam channel Dialektika. Kita berdiskusi, berbincang tentang hal yang menginspirasi dan menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengadakan diskusi yang bermanfaat. Kali ini kita akan coba berbincang tentang kondisivitas dan keadaan secara umum Kota Bandung setelah wabah corona ataupun pandemi corona semakin meningkat kasusnya. Sebenarnya ini keadaan dalam konteks keamanan dan kriminalitas bagaimana ditinjau dari segi keamanan di kepolisian. Saat ini kita kedatangan tamu, atau tepatnya kita berkunjung kepada tempat yang istimewa di kediaman Satreskrim Polrestabes Kota Bandung, Bapak AKBP Galih Indragiri yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan tim dari Dialektika Official. Selamat datang, atau mungkin terima kasih. Ini tuan rumahnya Bapak AKBP Galih Indragiri ya Bang? Iya, betul. Sebelumnya saya harus panggil apa ini? Bapak, Abang, atau Akang barangkali karena di Bandung? Apa aja. Oh siap. Yang penting enak itu. Yang penting enak. Baik, kita panggil Abang aja barangkali ya. Abang Galih, ini sebetulnya kita berbincang santai dulu Bang. Barangkali bisa diceritakan profil singkat Abang, mungkin asli mana sebelum berdinas di Kesatuan Polrestabes Bandung Bang. Oh iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi saya KBP Galih Indragiri, Pol Angkatan 2001. Saya berdinas di Satreskrim ini sudah sekitar 5 bulan ya. Jadi sebelumnya saya di Mabes Polri, di Puslitbang. Nah sebelumnya juga saya sudah berdinas, sudah muter-muter ya. Jadi udah muter-muter seluruh Indonesia ya, tapi belum semuanya ya. Jadi sebenarnya baru 3 pulau nih. 3 pulau, Jawa, Kalimantan. Penempatan saya pertama lulus Apol dulu, kemudian di Aceh, sekarang di Jawa. Baik. Jadi memang destinasinya udah 3 pulau besar Bang ya. Ya. Jadi ketika datang ke Bandung langsung disambut penanganan corona atau keadaan corona Bang ya, karena awal-awalnya di Desember cuman ramai di Februari. Iya betul. Jadi ketika kita berbicara masalah corona Bang, sebenarnya dalam pandangan polisi khususnya di Polrestabes Bandung, di bagian Abang, Kasat Reskrim, sebetulnya sejauh mana corona ini mengancam ataupun menjadi sumber dari kriminalitas di Kota Bandung? Ya. Jadi perlu saya sampaikan kalau kita berbicara terkait masalah data ya, kalau kita lihat data yang ada, jadi kalau kami bandingkan antara sekarang bulan Maret ya masuk ke April, kalau kita bandingkan sama Februari itu memang tidak ada penurunan atau kenaikan yang signifikan. Oh, stagnan jadi datanya. Masih berimbang lah ya. Berimbang. Jadi kalau perlu bisa saya sampaikan, untuk rem total bulan Februari itu ada 153 kasus yang dilaporkan. Nah, Maret sampai kemarin tanggal 31 itu 155, jadi cuma beda 2. Beda 2 ya. Naik 2 LP. Jadi masih standar saja. Standar ya. Sebenarnya kalau kita saya pribadi punya asumsi ketika ada corona khususnya himbauan di rumah, ini kemungkinan saya tuh ini pasti kasus turun atau mungkin turun karena orang-orang stay di rumah, keamanan dirinya juga ditingkatkan dan lebih teratur tentunya masyarakat, atau mungkin juga ini bisa saja menjadi meningkat dalam gambaran saya karena orang-orang lebih butuh dalam tanda petik keamanan, uang. Ini lagi butuh susah nih keuangan, kriminal ternyata angkanya stagnan Bang ya? Iya, angkanya masih stagnan ya, masih beda-beda tipis lah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini laporan polisi yang paling banyak itu sekarang ini penipuan dan penggelapan. Ya biasa kalau di kota-kota besar seperti di Bandung, Surabaya, di Jakarta juga itu rata-rata laporannya itu terkait yang paling tinggi adalah penipuan dan penggelapan. Tetap sama juga di Bandung juga penipuan dan penggelapan itu
banyak ya, paling banyak di antara yang lain. Tapi kalau untuk kasus-kasus kita sebutnya di sini adalah C3, curat, curas dan curanmor. Nah, memang curat, curas dan curanmor di sini memang angkanya sedikit menurun. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari bentuk kasusnya ini bisa dilihat kalau tadi penipuan penggelapan itu tetap tinggi ya, karena orang di kota besar ini pasti larinya ke sana. Nah, untuk C3 tadi ini ada penurunan walaupun tidak signifikan gitu. Berarti kalau kita berbicara masalah kejahatan ataupun kriminal yang ditangani oleh Satuan Reskrim ini Bang, ruang lingkupnya kejahatan yang kriminal gitu ya. Iya. Dalam artian kejahatan langsung masyarakat, entah itu pembunuhan ataupun pencurian. Ya, jadi kan kalau di Satreskrim itu menangani seluruh kasus yang ada, itu ada kasus-kasus konvensional dan kasus-kasus transnasional crime, kecuali narkoba karena sudah ada divisi khusus satuan tersendiri saat narkoba. Nah, jadi kalau untuk kami itu kasus-kasus kejahatan kriminal street crime tadi, C3 tadi, kemudian ada penganiayaan, kemudian ada ya seperti sampaikan tadi perkosaan, cabul. Oh, itu larinya ke reskrim ya Bang? Ya, itu di reskrim. Itu berbincang masalah kejahatan di jalan Bang, kemarin itu ada pemberitaan ramai juga di Jalan Jakarta Bang tentang pengendara motor yang tiba-tiba tergeletak dan itu tidak ada yang menolong karena orang-orang keburu panik, khawatir bahwa terinfeksi corona ataupun positif corona. Nah, sebenarnya keadaan seperti ini kepada kriminalitas atau setidak-tidaknya kondusivitas nih di Kota Bandung, dampaknya seperti apa Bang yang sudah terjadi? Memang kalau untuk kita lihat kasus yang kemarin yang tiba-tiba ada yang jatuh dari sepeda motornya ya, memang secara keseluruhan karena kalau kita lihat dari media televisi itu memang salah satu contoh orang yang menderita COVID-19 ini rata-rata seperti itu ya kalau kita lihat. Nah, tapi memang akhirnya di Indonesia juga, khususnya di Bandung ini juga akhirnya itu implikasinya ke sana. Jadi memang kemarin kita juga mendapat laporan, kita langsung turun ke lapangan dan kita harus melaksanakan SOP yang ada. Memang dari kepolisian sendiri, dari Bapak Kapolrestabes itu memang sudah melakukan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini berarti Bapak Wali Kota, kemudian dari unsur Muspida maksud saya, Pak Dandim dan Lanut, itu semua sudah melaksanakan kegiatan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan situasi kondusivitas sampai sekarang, kalau kita boleh jujur, memang jalanan di Kota Bandung ini seperti lebih luang Bang ya? Seperti Bandung sekitar 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun agak jauh ya. Kalau kita belum macet gitu ya. Macetnya jalannya masih 2 jalur kan gitu ya. Oh, sekarang kan udah 1 jalur. Ya. Karena memang anak-anak sekolah masih libur, perkuliahan juga libur, mungkin pengguna jalan juga berkurang seperti itu Bang ya. Tapi dari segi kasus seperti itu, apakah memang ditangani reskrim seperti ada kejadian tadi jatuh di jalan atau tabrakan gara-gara ada orang yang tiba-tiba oleng di jalan atau kehilangan kendali, itu masuknya reskrim juga Bang yang menangani seperti corona itu? Ya, jadi kita kan sudah membuat ya prosedur tetap, SOP-nya bagaimana. Jadi kalau kasus yang seperti itu di jalan ini Kabakop sebagai pengendali operasi ini juga memerintahkan bahwa termasuk kami ini para kasat di satuan di Polrestabes ini itu menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan SOP. Jadi kalau kecelakaan itu sudah pasti yang menangani larinya ke satuan Satlantas ya. Nah, kalau dari ada temuan mayat, kemudian ada diduga telah terjadi penganiayaan atau pembunuhan, itu kita yang tangani. Nah, jadi olah TKP-nya sesuai SOP yang ada itu tetap dari Inavis ya, seperti kemarin tuh Inavis kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Setelah adanya kesepakatan itu untuk penanganan ya, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, makanya kemarin Dinas Kesehatan langsung menggunakan peralatan yang standar operasional APD itu untuk melihat
mengecek dulu apakah yang bersangkutan masih hidup atau tidak, dan proses penanganannya nanti dicek dulu. Itu sekarang statusnya masih pengecekan yang jatuh kemarin itu Bang khususnya? Iya. Pengecekan. Kalau untuk kasus kriminal yang ramai sekarang itu Bang, biasanya kan jatuhnya ke masker, hand sanitizer, dan sekarang juga alkohol ataupun APD memang agak sulit dicari ya karena ada penimbunan. Sebenarnya di Kota Bandung sendiri untuk kasus penimbunan masker ataupun alat kesehatan yang berkaitan dengan corona ini ditemukan kasus atau tidak Bang? Ya, jadi beberapa minggu yang lalu kita ada mengamankan 1 orang atau 2 orang ya. Tapi setelah kita kembangkan, memang ini belum bisa kita persangkakan sebagai tersangka. Kenapa? Yang pertama, kasus masker atau hand sanitizer? Masker ya. Jadi masker di sini kita kemarin ada laporan sebenarnya, ada laporan karena ada permintaan yang cukup banyak dari Jakarta pada saat itu. Orang di sini yang di Bandung ini dia sebagai pengepul. Nah, jadi dibeli semua masker stok yang di apotek itu ya. Yang di apotek, yang di swalayan itu semua diborong. Nah, kemudian ternyata karena banyaknya permintaan dari Jakarta itu, akhirnya ada yang dibeli dari beberapa toko-toko kelontongan. Nah, toko-toko kelontongan ini yang kami duga adalah bahan-bahan dari rekondisi. Jadi masker yang udah dipakai dijual kembali? Ya, itu dipres kembali talinya. Nah, di situ seperti kalau kita lihat di sini kan pasti ada talinya itu di belakang dan tidak dipres ya, itu ada jahitannya. Ada juga yang dijahit tapi jahitan kasar, tidak kelihatan kalau kita lihat. Cuma kita kan harus membuktikan ini di mana, home industrinya di mana. Kita sudah melakukan operasi besar-besaran pada saat itu, melibatkan seluruh jajaran polsek, kemudian dari Babin Kamtibmas, dan memang di wilayah Kota Bandung ini kita tidak temukan. Nah, kemungkinan itu dari luar. Jadi Bandung dijadikan transit atau tempat penyimpanan? Ya, sebagai tempat jual belinya. Gitu. Jadi sistemnya jaringan yang diduga menimbun itu atau memang dia bekerja sendiri Bang? Ya, jadi kalau kasus yang kemarin kita tangani itu karena yang saya ceritakan ya, jadi karena permintaan dia kumpulkan. Nah, ini yang diduga ini dia belinya di kelontongan-kelontongan kecil ini. Nah, kita kesulitan untuk mengungkap dari mana home industrinya itu. Nah, sampai sekarang itu masih kita kembangkan. Masih dalam tahap ini ya, pengembangan. Jadi untuk pemirsa setia dialektika, bahwa dalam kondisi seperti sekarang kita sejatinya tidak boleh melakukan panic buying ataupun melakukan satu kondisi yang penimbunan ataukah itu masker, alat kesehatan, makanan, karena itu akan membahayakan dari rekan kita yang tidak mendapatkan akses. Sejatinya kesehatan itu adalah bisa diakses oleh semua orang, terutama dalam pandemi seperti ini. Selanjutnya Bang, ketika melihat berita terbaru bahwa ada masyarakat yang mengadukan Presiden Jokowi karena dianggap lalai itu melakukan gugatan. Nah, saya melihat bukan dari kasus Jokowi digugat oleh masyarakatnya, tetapi masyarakat merasa ada kegerahan. Kasus ini udah semakin besar loh, angkanya udah menyentuh ribuan gitu ya, 1.500 sekian. Tetapi penanganan dari pemerintah dirasa kurang, akhirnya masyarakat seperti bergejolak. Nah, bergejolak ini kan sosial Bang ya. Nah, ini dia khawatirkan mentok mereka tidak bisa meluapkan dari emosi, takut dengan corona, akhirnya lakukan gugatan, kan masih jalur hukum, tapi berbicara masalah sekarang melanggar hukum, kriminal. Kalau demo kan masih dilarang, tapi kalau masyarakatnya udah banyak merasa gusar gitu dengan kondisi sekarang. Nah, itu penanganan dari kepolisian seperti apa? Kita kan memang berharap selalu yang terbaik ya, kondisi terbaik. Tetapi ketika kita merencanakan tentu ada langkah terburuk nih Bang dari kondisi corona ini. Dampak sosial yang diantisipasi oleh kepolisian Kota Bandung seperti apa? Ya, jadi perlu saya sampaikan kembali bahwasanya Kapolrestabes itu sudah melakukan semua tindakan-tindakan persuasif, kemudian represif juga sudah pernah kita tindak lanjuti. Dan dari komunikasi yang terjalin antara Puspida kita ya di Kota Bandung ini, itu sudah direncanakan terkait hal-hal tersebut seperti itu ya, seperti itu. Jadi
kemarin tadi juga kami juga berkomunikasi juga dengan Bapak Sekda, bahwasanya kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bantuan-bantuan terhadap orang-orang yang dirumahkan miskin ya, atau akan miskin karena tidak boleh kemana-mana, itu semua sudah dipersiapkan. Nah, di sini porsi kami sebagai penegak hukum, kita juga sudah memberikan public address sesuai perintah Bapak Kapolres kita untuk masyarakat. Intinya bagaimana menyikapi apa kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah itu yang harus kita tidak lanjuti, dan ini harus dipahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk kemaslahatan masyarakat juga. Nah, gitu. Jadi kalau apabila ada ketidakpuasan segala macam itu wajar saja, karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda seperti itu ya. Namun untuk kondisi terburuknya nih Bang, taruh kata kita misalnya tetap di rumah, sekarang kan masih ada belum karantina wilayah sepertinya, baru ada beberapa penutupan jalan di Kota Bandung. Dan memang untuk pekerja ada sebagian yang bekerja di rumah, ada yang memang di shift, hari ini kerja, besok libur, dan kondisi seperti ini memang banyak orang yang ada di rumah. Nah Bang, kondisi terburuknya sebenarnya yang digambarkan oleh kepolisian nih Bang, seperti apa nih Bang? Kondisi yang paling buruk yang mungkin terjadi, yang memang aneh kira-kira bakal seperti ini terjadinya, kita akan antisipasi. Nah, kondisi bagaimana yang ada dalam gambaran polisi Bang? Karena corona ini ada skemanya memang sampai akhir April paling cepat, dan juga ada yang memprediksi dari Iluni UI itu sampai akhir Juli kalau masyarakat kita masih tidak menerapkan peraturan dari pemerintah itu. Ya, jadi sekali lagi kami dari pihak kepolisian itu melihat dari berbagai segi ya. Kalau saya selaku Kasat Reskrim itu tetap akan menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, dan juga atensi khusus dari Bapak Kapolri. Nah, memang kita dalam proses penyidikan ini memang ada hambatan-hambatan terkait penanganan kasus kita ya, dari penyebaran virus ini. Seperti kita dalam pemeriksaan atau pemanggilan, apabila yang bersangkutan tidak bisa hadir dengan alasan COVID ini, kita akhirnya harus mengalah. Ya, memang ini permasalahan. Nah, jadi saya tidak mau berbicara terkait bagaimana tadi yang disampaikan ya. Karena apa? Karena saya selaku Kasat Reskrim harus melihat dari sudut pandang hukumnya seperti apa. Nah, jadi kami ingin menekankan bagaimana masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu, menjaga social distancing tadi ya. Ini menjadi salah satu faktor, dan sudah disampaikan beberapa maklumat dari Bapak Kapolri sudah disebarluaskan, dan ini kami harapkan masyarakat paham bahwasanya ada ancaman-ancaman hukuman yang yang bisa kita terapkan ataupun kita persangkakan kepada masyarakat. Barangkali itu bisa ditekankan kembali Bang, untuk maklumat Kapolri itu memang yang akan ditindak oleh kepolisian itu seperti apa Bang? Dari segi keramaian itu kita melihat memang ada beberapa kafe di Jawa Barat, di Bandung itu kan udah tutup tuh. Saya lihat ada misalnya di daerah pusat perkotaan yang dekat dengan Masjid Agung atau Masjid Raya itu kan tutup tuh Bang. Terus sebenarnya sasaran mana saja yang ditutup untuk menghindari keramaian di Kota Bandung ini Bang? Ya, itu kami sudah memilah-milah, kemudian mempetakan mana-mana tempat keramaian yang ada di Kota Bandung. Nah, jadi sudah koordinasi tadi dengan pemerintah daerah sudah memberikan surat edaran ya untuk menutup semua yang bisa mengakibatkan orang berkumpul. Nah, ini kita dari pihak kepolisian ya intinya sekarang ini melakukan patroli, kemudian apabila ada yang melakukan pengumpulan massa ataupun itu udah 100% dilarang Bang ya. Kita langsung bubarkan ya, tapi dengan cara yang humanis ya, sesuai arahan Bapak Kapolri. Kalau dari segi tadi kan berbicara masalah pemanggilan tuh Bang, ada kendala kan karena alasannya dalam tanda petik corona, memang kita juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Kalau dari segi prosedur nih Bang,
ada pelimpahan ke kejaksaan, misalnya kasus-kasus kriminal itu juga tetap berjalan lancar atau memang ada kendala tersendiri karena ada COVID ini, Bang? Ya, itu sudah pasti menjadi ada kendala ya. Karena kemarin dari Jaksa Agung juga menyampaikan surat terkait pelimpahan tahap kedua, khususnya tahap 2 dari kepolisian ke kejaksaan itu untuk dititipkan tetap di kepolisian. Nah, ini kan menjadi permasalahan ya. Penahanan ini kan ada waktunya. Nah, ini nantinya akan menjadi permasalahan karena apa? Kalau sudah waktunya habis dan tidak bisa kita tidak lanjut atau kita limpahkan kemudian tidak disidangkan, ini kan para pelaku atau yang kita amankan ini kan mau tidak mau kalau waktunya sudah habis ya kita harus keluarkan. Ini menjadi hambatan ini ya. Tapi kita sudah melakukan koordinasi dengan CJS ya, Criminal Justice System yang ada di Kota Bandung ini, baik dari pihak Kejaksaan Negeri ataupun dari Pengadilan Negeri, kita berupaya supaya hal itu tidak terjadi. Jadi memang untuk sekarang ada hambatan Bang ya dalam proses tindak lanjut daripada kasus kriminal. Ini barangkali Bang mungkin masuk gak nih kalau saya bertanya, ada sekarang itu ada usulan untuk mengurangi ini kan jumlah penghuni lapas yang masif tuh Bang. Mungkin salah satunya dari kasus kriminal dan misalnya narkotika atau korupsi dan kasus yang lain, memang itu masih dalam tahap wacana. Sebetulnya itu menjadi salah satu faktor yang dibolehkan mengangkat kasus kriminal dibebaskan dalam tanda petik karena ada corona ini. Ya, itu kan sebenarnya sudah ada aturan ya dari pihak lapas sendiri untuk bisa memberikan suatu tindak lanjut kepada para narapidana yang berkelakuan baik ataupun yang mungkin ancamannya tidak terlalu tinggi, itu bisa memberikan diskresi dari pihak lapas sendiri. Nah, itu semua harus, itu ada aturannya. Kalau kami dari jumlahnya itu Bang, ini nggak di Kota Bandung jumlah lapas itu padat memang atau memang masih dalam tahap kapasitas ya? Jadi perlu saya sampaikan juga, yang saya tahu bahwasanya di seluruh Indonesia ini lembaga pemasyarakatan itu rata-rata ya tahanan itu rata-rata sudah over kapasitas. Memang jadi dikhawatirkan juga corona di sana bisa menyebar dari pengunjung yang menjenguk gitu ya. Ya, makanya ada beberapa kebijakan seperti di tempat kita di Polres ini kita tutup akses untuk keluarganya untuk membesuk. Nah, ini kita untuk menghindari hal tersebut ya, karena kita khawatirkan nantinya kalau ada 1 atau 2 itu akan menyebar karena gampang ya di tahanan kita. Oke, pemirsa setia Dialektika, memang kondisi keamanan di Kota Bandung dengan adanya pandemi corona tidak terlalu signifikan peningkatan kriminal. Kondisivitas memang sekarang lebih tertib Bang ya, karena masyarakat kebanyakan di rumah dan dalam keadaan ramai itu tidak diperbolehkan, bahkan ada penegakan ataupun pendekatan untuk membubarkan keramaian yang terjadi khususnya di tempat umum. Barangkali ada himbauan dari kepolisian Bang untuk terakhir dalam sesi ini, singkat saja, himbauan seperti apa yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian untuk mendukung dari pemutusan rantai penyebaran corona ini Bang, singkat saja. Jadi saya kembali untuk mengingatkan bahwasanya semua yang menjadi atensi ataupun harapan dari kami dari Polrestabes Bandung itu sudah pasti adalah maklumat dari Bapak Kapolri sendiri yang sudah kita edarkan ke masyarakat, kita sampaikan ke masyarakat. Ya, jadi salah satu yang pertama itu terkait masalah kebijakan-kebijakan dari pemerintahan dalam rangka penanganan secara cepat dan tepat dalam penyebaran kasus COVID-19 ini agar tidak meluas. Jadi beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa mengumpulkan massa dengan jumlah yang banyak. Ya, pertemuan-pertemuan sosial itu seperti lokakarya, sarasehan, aliran kepercayaan atau kegiatan-kegiatan sejenisnya. Kemudian konser-konser musik itu, pekan raya, festival, bazar, kemudian olahraga, kesenian ataupun jasa hiburan, unjuk rasa,
pawai karnaval, kegiatan-kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa ini menjadi atensi kami supaya tidak dilakukan. Nah, kami harapkan masyarakat juga tetap tenang karena pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang tepat yang menurut kami. Tinggal kami berharap kesadaran dari masyarakat, khususnya Kota Bandung ini, masyarakat Kota Bandung ini untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dari pemerintah itu sendiri. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwasanya ancaman-ancaman bagi yang berkerumun ini sudah ada dan sudah kami sebarkan. Maka dari itu jangan coba-coba, itu saja. Oke, jadi pesannya tegas, jangan coba-coba berkerumun itu Bang ya. Baik, ini memang untuk menjadi kebaikan kita bersama, memutus rantai dari COVID-19 yang sekarang masuk di Kota Bandung. Semoga dengan perbincangan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Kita berharap semoga pihak kepolisian tetap sehat dalam kondisi seperti sekarang. Dan semoga tugasnya lancar Bang ya, karena kepolisian tidak libur Bang ya. Iya, kita doakan semoga tetap sehat. Dan kepada pemirsa setia Dialektika, silakan berikan saran dan masukan dalam setiap sesi kami untuk lebih mengembangkan channel Dialektika, dan tentunya like, share, and subscribe channel Dialektika untuk lebih mengembangkan channel Dialektika. Terima kasih, stay tuned and get inspiration. Audio Jungle.